dua ya, ada yang jadi isim ghairu munsharif itu ada yang cuma satu ilat ya, ada yang harus memiliki dua ilat. Ingat, ilat di sini bukan huruf ilat ya. Ilat di sini artinya sebab atau alasan ya. Jadi sebuah isim akan dikategorikan ke dalam isim ghairu munsharif atau tidak menerima tanwin apabila dia memiliki ilat atau sebab. Nah, ilat atau sebabnya itu ada yang cuma satu, ada yang harus dua. Ya, yang ilatnya cuma satu itu kemarin sudah kita bahas. Ya, yang pertama adalah isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Ingat, alif ta'nis mamdudah itu alif yang setelahnya hamzah. Nah, mamdudah itu dibaca panjang atau mad, dipanjangkan. Ya, contoh syuhada. Nah, jadi alif dan hamzahnya itu tambahan. Ya, alif dan hamzahnya itu tambahan. Huruf akarnya syahida. Begitupun hasna, alif hamzahnya tambahan. Huruf akarnya hasuna. Haura, hawara, ulama, alima, baydo, bayado. Jadi alif dan hamzahnya ini adalah tambahan. Nah, maka disebut alif ta'nis mamdudah. Ya. Yang kedua, yang memiliki satu ilat adalah isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Ya. Makal maksurah itu pendek, yaitu alif yang ditambahkan di akhir. Ya, jadi alifnya tambahan juga ya. Contoh Salma. Huruf akarnya Salima. Ya. Maka alifnya tambahan. Ya. Alifnya tambahan. Ya. Kemudian contoh yang lain kubro. Huruf akarnya kabaro. Ya. Berarti alifnya tambahan. Ya. Kemudian zikro, zakaro, alifnya tambahan. Mardo, marido, marodo. Berarti alifnya tambahan. Ya, jadi alif ta'nis maksurah pun alifnya tambahan dari huruf akarnya. Ya. Nah, adapun ada contoh sekilas dia seperti alif maksurah. Ya, dia berada di akhir kata. Tapi dia bukan tambahan. Akan tetapi dia itu adalah pengganti dari huruf akar yang diubah. Contoh riba, riban. Alifnya itu bukan alif ta'nis maksurah karena dia pengganti dari huruf wawu, huruf akarnya robawa. Ya, makanya boleh pakai tanwin, riban. Riban. Boleh pakai tanwin. Kalau isim ghairu munsharif kan nggak boleh pakai tanwin. Ya. Begitupun kata ason. Ason. Alifnya itu bukan alif ta'nis maksurah karena aslinya adalah wawu, asowa. Ya, begitupun kata fatan. Alifnya bukan alif ta'nis maksurah karena bukan tambahan. Dia pengganti dari huruf akarnya. Fataya huruf akarnya. Begitupun hudan. Huruf akarnya hadaya. Nah, jadi kalau alifnya itu bukan tambahan, maka dia tidak termasuk isim ghairu munsharif karena bukan alif ta'nis. Nah, itu bedanya. Poinnya di situ. Banyak orang yang salah memahami di sini. Huda itu kan termasuk isim ghairu munsharif ya. Itu buktinya diakhiri oleh alif ta'nis padahal bukan. Makanya dia boleh pakai tanwin hudal lil muttaqin. Ya.
bukan huda lil muttaqin. Nah, boleh pakai tanwin, makanya dibaca idgham bila gunnah. Hudal lil muttaqin. Karena tanwin bertemu dengan lam. Ya. Nah, itu jadi ya, jadi itu poinnya. Jadi harus alifnya itu harus alif tambahan. Ya. Yang ketiga yang masih satu ilat itu kemarin ada 3. Yang ketiganya adalah sigha muntahal jumu. Jadi ketika isim itu termasuk sigha muntahal jumu, maka dia sudah termasuk isim ghairu munsharif meskipun cuman ada satu ilat. Ya. Apa itu sigha muntahal jumu? Definisinya adalah jamak taksir. Ingat dia jamak taksir. Ya, tengahnya alif dan setelah alif terdapat 2 huruf atau 3 huruf yang tengahnya sukun. Ya, yang 3 huruf itu tengahnya harus sukun. Karena kalau tengahnya nggak sukun nanti tidak termasuk sigha muntahal jumu. Contohnya malaikatun. Malaikatun jamak taksir, tengahnya alif. Setelah alif pun 3 huruf, tapi huruf tengahnya bukan sukun. Nah, maka dia tidak termasuk isim ghairu munsharif. Boleh pakai tanwin. Malaikatun soyarifatun falasifatun. Nah, kemudian kemarin pun kita membahas yang 2 ilat. Ya, ada ilat utama, ada ilat tambahannya. Ilat utama yang pertama adalah isim alam. Isim alam. Nah, kalau isim alam saja nggak bisa langsung membuat dia termasuk isim ghairu munsharif, tapi harus ada ilat yang lain. Ya. Nah, ilat yang lainnya bisa karena mu'annas. Jadi isim alam dan mu'annas. Gitu ya. Contoh Fatimah, Maryam, Zainab, Aisyah. Itu isim alam. Isim alam itu bukan hanya nama orang ya. Isim alam itu bisa nama orang, bisa nama tempat. Bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa nama binatang, bisa nama apapun ya. Bisa nama bulan, nama malaikat. Ya. Kemudian mu'annas itu ada mu'annas lafzi, ada mu'annas ma'nawi. Ya. Kalau lafzi itu yang lafaznya ada tanda mu'annasnya. Tandanya terbutuh. Iya, tak marbutoh contohnya. Ya. Fatimatu, Maryamu. Nah, kalau Maryam nggak ada tandanya tuh. Nah, tapi dia nanti masuk maknawi. Ya, secara makna kata Maryam dan Zainab meskipun secara lafaz bukan mu'annas, tapi secara makna dia digunakan untuk wanita, untuk mu'annas. Ya. Oke. Yang kedua, isim alam dan berwazan fi'il. Wazan fi'ilnya bisa af'ala, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Yang penting ada wazan fi'ilnya. Contoh Ahmad, Yazid, Ya'mur, Yathrib. Nah, ini isim alam nih. Juga berwazan fi'il. Ya. Yang ketiga isim alam dan berpola atau berwazan fu'alu. Fu'alu itu berarti terdiri dari 3 huruf. Huruf awalnya dhammah, huruf tengahnya fathah. Ya. Kalau akhirnya kan bisa berubah-ubah. Ya, yang penting awalnya dhammah, tengahnya fathah. Umar, contohnya Umar. Ya, Zufar, Mudor. Ya, Mudor itu nama suku ya. Bani Mudor. Kalau Umar dan Zufar itu nama orang, isim alam. Semuanya isim alam. Zuhal itu kalau nggak salah nama bintang. Kalau Hubal nama apa? Nama apa? Berhala. Nama berhala. Ya, nah, itu termasuk isim alam dan berpola fu'al. Makanya termasuk isim ghairu munsharif.
Yang 4, isim alam dan ditambahkan alif dan nun. Alif dan Ya, isim alam, isim ya apa, ilat utamanya, ilat keduanya atau ilat tambahannya adalah ditambahkan alif dan nun. Ingat, alif dan nunnya berarti tambahan. Ya, contoh, Usman. Ya, huruf akarnya A sama, alif nunnya tambahan. Salman, huruf akarnya apa? Salimah. Salimah. Sya'ban, Ya. Ramadan. Jadi alif nunnya ini tambahan. Semuanya ini isim alam. Uthman dan Salman nama orang, ya. Kemudian Sya'ban dan Ramadan Nama bulan. nama bulan. Nah, termasuk isim alam dan ditambahkan alif dan nun, ya. Kemudian yang kelima, isim alam dan a'jami. A'jami itu non Arab. Non Arab. Ya, Ajami itu non Arab. Nah, mungkin untuk mengenal Arab atau non Arab memang agak susah ya. Ini ya termasuk saya pun tahu ini non Arab ya karena dari kitab-kitab nahwu gitu. Dulu ngiranya Ibrahim, Ismail, Ishak, Adam itu nama-nama Arab karena memang ada dalam Al-Qur'an. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Ya, jadi memang ini agak susah menentukannya ya. Apakah dia termasuk isim alam atau termasuk Bahasa Arab. bahasa Arab atau bukan. Ya. Eh. Sebenarnya ada apa ya? Ada patokannya. Patokannya itu ini. Ajami di sini adalah ini ada di buku ya. Isim yang tidak sesuai dengan wazan isim-isim dalam bahasa Arab. Ya, jadi ketika dia tidak ada wazannya dalam bahasa Arab, Bukan bahasa maka Arab. dia bukan bahasa Arab. Simpelnya gitu sebenarnya. Cuman kan wazan itu banyak, Bu. Wazan Iya, itu wazannya ya aja banyak. banyak nih. Iya, gitu. Nabi Ibrahim itu memang nggak ada wazannya juga Iya, ya. nggak ada wazan Ismail, Ishak. Tapi kalau Salihun ada wazannya. Wazannya apa? Fa'il. Fa'il. Berarti dia bahasa Arab, bukan ajami. Ya. Nuhun wazannya fu'lun. Mu'lun. Masdar. Syu'aibun fu'ailun. Muhammadun mufa'alun. Isim maf'ul. Ya. Mufa'alun. Ya. Kayak misalkan Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan itu ada polanya, ada wazannya dalam bahasa Arab. Makanya dia bukan a'jami. Nama-nama malaikat itu ya. Tapi kalau Jibril, Mikail, Israfil, Israel tidak ada wazannya dalam bahasa Arab sehingga termasuk a'jami atau non Arab. Ya. Ajami ya. Ya, a'jami betul. Kemudian yang terakhir untuk yang isim alam, ilat keduanya adalah tarkib mazji. Apa itu tarkib mazji? Tarkib itu disusun, susunan. Mazji itu campuran. Susunan yang dicampur. Tarkib itu susunan, mazji itu dicampur. Jadi sebuah kata dicampur, digabungkan, dan menjadi satu kata. Contoh hadoro maut. Aslinya dua kata, hadoro dan maut. Nah, tapi ketika digabungkan menjadi satu kata, yaitu sebuah kota yang ada di Yaman. Ya. Ba'labak. Ba'lab itu dari ba'la dan bak. Cuman ini pun nggak tahu artinya apa tuh ba'labak. Ya, sibawai. Sibawai juga dua kata, siba dan wai. Ya. Kalau bahasa kita mungkin di Sunda banyak, Bu. Citerep,
Ciapus, Cikurun, gitu ya. Cihideng, Cibinong, ya. C-nya Karena satu kata, ya ada hidungnya cici empat semua itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tarkib masji ya. Tarkib Cuman itu kan masjid. non Arab. Kalau cici itu non Arab. Ini isim alam dan juga tarkib masjid. Kalau bahasa Inggris kan ada New York, Oh, apa iya. lagi? New Jersey. Apa? New Jersey. New Jersey. Ya, kemudian Liverpool ya. Liverpool itu 2 kata bukan? Satu kata. 1 kata ya Liverpool ya. Satu kata. 1 kata. Contoh yang 2 kata apa? Banyak ya. Banyak. New Delhi. New Delhi ya. Gitu. Sukabumi ya. Oke. Surabaya juga sebenarnya 2 kata. Surabaya, Boyolali. Boyolali apa Ustaz? Boyo sama lali ya? Boyo sama Lali. lupa dengan apa Boyo itu? buaya lali lupa. Lupa sama sopo? Buaya. Oh, Boyo. Nah, itu ya, itu yang disebut dengan tarkib masjid. Ah, itu materi kita kemarin, ya. Nah, sekarang selanjutnya Bersifat dan ilat. yang masih memiliki 2 ilat ya. Isim ghair munsharif yang memiliki 2 ilat. Ilat utama yang kedua, kalau tadi ilat utamanya kan isim alam. Alam. Juga ada ilat tambahannya itu ada 6 ya. Ilat tambahannya ada 6. Isim alam dan mu'annas, isim alam dan berwazan fi'il. Isim alam dan ditambahkan alif nun. Isim alam dan Berwajan fu'ala belum. berwazan fu'al. Isim alam dan Ajami. ajami. Dan yang keenam isim alam dan Tarkib. tarkib masjid. Itu yang isim alam. Nah, sekarang yang ilat utamanya kata sifat. Ya. Kata sifat dan ilat keduanya itu cuman ada 3. Yang pertama, kata sifat dan berwazan fu'al atau maf'al. Fu'al kita perhatikan awalnya dhammah, keduanya fathah dan ada alifnya. Fu'al. Contohnya uhada, Ada. tuna, Sunat. tulas, ruba, khumas, sudas, suba. Ini angka-angka ya? Angka, ya, ini angka, ya. Uhada itu apa, Ustaz? Uhada Satu tapi satu. untuk apa? Ya, untuk Sifatnya ya. satu-satu gitu ya. Uhada satu-satu. Satu-satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Misalkan gini, masuklah berlima gitu ya. Udkhulu khumasa. Masuk 5 orang gitu ya. Per kelompok gitu, Berkelompok. Kata udkhulu uhada. Masuk satu-satu. Nah, Oh gitu. gitu. Wazannya fu'al. Semua artinya Atau sama ya, kelompok satu-satu. artinya 2-2 gitu. sama, 1, 2, 3. Makanya dalam Al-Quran kan ada fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Wasna, Nah, masna wa thulatsa wa ruba. Ini ayat yang paling disoroti oleh kaum wanita. Ya, ini saya satu. Ya, ayat yang paling dihafal sama laki-laki dan banyak ditentang oleh wanita. Ya, itu kan masna wa thulatsa wa ruba. Ya. Kemudian wazan maf'al. Maf'al itu awalnya mim. Mim fathah. Huruf keduanya sukun. Ketiganya fathah. Maf'al. Jadi ditambah mim ya. Ini juga untuk ini juga ini sama untuk angka. Mauhad. Masna. Artinya sama. Sama artinya bertiga, bersatu, satu-satu.
Tapi pemakaiannya Masdar. beda kali ya. Kenapa? Pemakaian dalam kalimatnya beda. Sama kayaknya ya. Bisa. Cuman memang jarang digunakan ini. Hmm. Ya, marba, makhmas, masdas, masba. Cuma Jadi memang jarang Marba. digunakan. Pergi Yang berangkat. sering digunakannya yang masna saja. Masna. Masna. Karena ada dalam Al-Quran. Apa tuh masna? Masna. Berdua, masna dua Berdua. orang. Masna. Ya, Berdua. ya. Ini kan angka ini menunjukkan kata sifat. Ya, Kalau berempat Ustaz berarti marba. marba atau ruba Marba itu. atau ruba. Marba. Ya, itu. Ma- Oke, dan ada kata khusus, ada lafaz khusus yaitu ukhor. Ukhar. Ukhor itu jamak dari ukhro. Ukhro. Ukhro itu yang lain. Yang lain. Oh Iya, ukhor artinya yang lain. Makanya min ayyamin ukhor. Dari Ya, hari yang lain. ya di hari-hari yang lain kan kalau kita puasa nggak puasa karena alasan di bulan Ramadan, kita menggantinya di hari-hari Yang lain. yang lain min ayyamin ukhor. Min ayyamin ukhra. Nah, jadi kata ukhor termasuk isim ghairu munsharif. Dia lafadz khusus. Ya. Ah, itu yang pertama untuk kata sifat, ya. Jadi kata sifat itu ilat utamanya, ilat keduanya yaitu berwazan fu'al atau maf'al. Dan ada kata khusus atau lafaz khusus yaitu lafaz ukhor. Ya, lafaz ukhor. Baik. Yang kedua, ilat utamanya tetap masih kata sifat. Ilat yang keduanya berwazan af'al. Af'al ya. Ya. Af'al awalnya hamzah fathah. Huruf keduanya sukun. Huruf ketiganya fathah. Nah, wazan af'al yang merupakan kata sifat ini bisa untuk alwan. Alwan itu artinya warna-warna. Alwanun. Ini ada di buku ya. Alwan. Warna-warna. Warna. Artinya warna. Oh iya. Jamak dari launun. Launun. Launun itu tunggal. Laun. Jamaknya alwan. Nah, contohnya abiyad. Itu kan wazannya af'al tuh. Ya. Aswad, ahmar, azraq. Abiyad artinya apa abiyad? Abiyad kita dan apa ya? Abiyad. Putih. ya. Oh. Abiyadu artinya putih. Makanya nggak boleh pakai abiyadun, nggak boleh pakai tanwin. Karena termasuk isim ghairu munsharif. Tapi dia artinya bukan jamak ya, Ustaz? Bukan. Maksudnya kan kalau alwan itu kan jamak. Alwan itu kan jamak dari laun. Maksudnya Tapi, warna-warna. Warna-warna. Tapi si itunya sih kalau abiyadnya putih, enggak, tunggal. tidak Ya. menunjukkan jamak gitu maksudnya. Enggak menunjukkan jamak. Ya. Aswad apa aswad? Hitam. Hitam. Makanya ada hajar. Aswad. Ahmar. Merah. Apa merah? Merah. Ada istilah hilal ahmar. Nggak tahu belum. Oh, bulan kemerah-merahan. Bulan sabit merah. Hmm. Itu lembaga kemanusiaan. Oh, iya. Hilal ahmar itu lembaga kemanusiaan. Banyak membantu di Palestina itu. Iya. Hilal ahmar. Azraq. Azraq tuh apa? Udah pernah tuh Ustaz. Biru. Oh, biru. Blue. Ya, azraq. Akhdar. Hijau. Ya, hijau. Asfar. Kuning. Armad. Abu-abu. Ini nggak boleh armadun. Nggak boleh karena termasuk isim ghairu munsharif. Ya, dengan ilatnya apa ilatnya?
Ilatnya Ilatnya itu Kata sifat dan berwazan af'al. afal. Kata sifat yang berwazan afal. Ya, jadi ada dua ilat. Pertama dia karena kata sifat, yang kedua ilat keduanya karena berwazan sifat yang af'al. berwazan af'al. Ya. Nah, kemudian sifat dan berwazan af'al ini selain untuk warna, bisa juga dia untuk al-uyub. Uyuk. Uyub itu aib atau cacat atau penyakit. Hmm. Ya, Uyub. uyub itu aib, aib jamak dari aibun. Aibun. Artinya cacat atau penyakit ya. Aibun. Aibun. Ya, Aibon. nah, aib gitu ya. Aib orang gitu. Contoh a'war. A'war itu artinya orang yang buta sebelah atau picek. Pecak. Kalau bahasa Sundanya mah pecak. Pecak itu. Pecak. Awar. Buta sebelah. Ya. Aboros. Kalau a'raj itu pincang. 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 Nah, makanya dalam hadis Nabi tentang hewan kurban, maka disyaratkan harus selamat dari penyakit ini atau cacat ini. A'raj. Maka nggak boleh a'war al-bayin awaruha. Nggak boleh hewan itu A'war. buta sebelah yang nyata-nyata kebutaannya. Ya, yang nyata kebutaannya. Yang Nggak boleh a'raj, nggak boleh pincang yang nyata kepincangannya. Nah, Itu ya. salah satu syaratnya ya. Ya, itu syarat dalam hewan kurban. Korban. Ya. Kalau abros Abros. Apa tuh? itu penyakit kulit. Penyakit kulit. Kayak apa ya? Kayak Panu? abros itu. Panu ya. Waduh. Semacam penyakit kulit abros itu. Cacar. Penyakit kulit, saya lupa ini istilah bahasa Indonesianya itu. Kurap, kudis, dan semak. Kayaknya mah kurap kayaknya. Saya kurap juga kurang tahu kayak gimana. Lihat iklan Kalpana, Bu. Pan. Ya. Nah, ini termasuk wazan af'al, kata sifat dan berwazan af'al. Dan yang ketiga adalah isim tafdil. Ini pun kata sifat dan berwazan af'al. Ya. Isim tafdil pernah belajar di Bakata kan pernah itu diajarkan. Nah ya, akbar, apa? Akbar artinya lebih Lebih. atau superlatif, Paling ya. paling atau lebih As. ya. Akbaru, makanya nggak boleh akbarun, Akbarun. nggak boleh pakai tanwin. Oh iya ya. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, nggak boleh pakai Allahu akbarun, nggak boleh tanwin. Karena termasuk isim ghairu munsharif. Ya, Ahsanu amala. ahsanu ya asgharu. Asgoro. Ya. Nah, ini sifat dan wazan af'alu. Ya. Maka setiap kata sifat yang berwazan af'alu, dia termasuk isim ghairu munsharif. Kemudian yang ketiga, masih kata sifat ya, ilat utamanya masih kata sifat. Kata sifat dan ditambahkan alif dan nun. Nah, tadi yang ilat utamanya isim alam, ilat keduanya ada juga yang ditambahkan alif nun. Ya kan? Seperti apa tadi? Salman, Uthman, Sulaiman, ya, Ramadan, Sya'ban. Nah, kalau ini kata sifat dan ditambahkan alif nun. Ya, contoh sakron. Sakron itu artinya mabuk.
Mabuk, mabuk. Mabuk. Nah, itu kan kata sifat. Huruf akarnya sakaro. Berarti ditambahkan alif dan nun. Sakaro. Ya, sakaro artinya mabuk. Sakaro. Jauhan. Jawaan itu huruf akarnya jawa'a, lapar. Lapar. Ya, kata Oh, iya. sifat juga. Ana jawaan. Ana Ada di jawab AB-nya AB-nya itu. itu ya ada ya. Ana Di AB jawab. ada kan ana jawaan. Ya. Ana jawaan. Aina ta'am? Ana jawaan. At-ta'amu 'ala al-ma'idah. La ta'kul, la ta'kul. Apa Ustaz? Indana yuduyuf. Apa percakapan? Iya. Baik. Jawaan. Atsyan. Kalau atsyan haus. Bagus. Ya, huruf akarnya atosya. Atau syah. Ya, berarti alif nunnya juga itu tambahan. Nah, contoh yang terakhir syaba'an. Syaba'an itu kenyang. Kebalikan dari jawaan. Ya, kenyang. Ana syaba'an. Tadi kalau Sya'ban itu nama bulan, Nama jangan bulan. kebalik. Ba dan ainnya jangan ketukar. Ain juga ya, Sya'ban ya, Ain. Iya, Sya'ban pakai ain juga. Ya. Ini Sya'ban, Syaba'an. tapi dia panjang juga, alif dan nun juga ya. Sama, Sya'ban. alif nun juga tambahannya. Oh ini Sya'ban. Syab'an. Kalau ini kata sifat. Oh, itu Kalau Sya'ban isim Sya'ban. alam. Isim alam. Ya. Emang kata sifat itu bukan isim ya? Isim, Isim, cuman bukan isim alam gitu. bukan isim alam. Kalau ini isim sifat, kata sifat. Isim gitu. Oke. Nah, jadi kalau yang ilat utamanya kata sifat, ilat keduanya atau tambahannya cuma 3 ya. Pertama sifat dan berwazan fu'al atau maf'al. Dan ada lafaz khusus yaitu ukhor. Kemudian yang kedua sifat dan berwazan fi'il af'al. Berwazan af'al. Yang ketiga sifat dan ditambahkan alif dan nun. Nah, maka itulah ya batasan ataupun yang termasuk isim ghairu munsharif. Kalau harus dihitung ada berapa ya ada banyak. Makanya para ulama hanya menyebutkan kaidahnya saja. Yang menyebutkan kaidahnya yang termasuk isim ghairu munsharif itu apabila yang memiliki satu ilat itu diakhiri alif ta'nis mamdudah. Yang kedua apabila diakhiri alif ta'nis maksurah. Yang ketiga apabila termasuk sighah muntahal jumu. Itu yang satu ilat tuh, yang satu sebab. Kemudian ada juga yang harus memiliki 2 ilat. Ya. Yang harus memiliki 2 ilat itu ada ilat utama, ada ilat tambahannya. Ilat utama yang pertama adalah isim alam. Ya, tambahannya ilat keduanya ada 6. Isim alam dan mu'annats. Isim alam dan berwazan fi'il. Isim alam dan berpola fu'al. Isim alam dan ditambahkan alif nun. Isim alam dan ajami. Isim alam dan tarkib mazji. Nah, kemudian ilat utama yang kedua adalah kata sifat. Ya. Nah, ilat keduanya berwazan fi'il, af'al. Yang pertama tadi apa? Kata sifat dan berwazan fu'al, fu'al atau maf'al. Dan ada lafaz khusus yaitu ukhor. Jadi ukhor ini termasuk kata sifat ya. Ukhor itu termasuk kata sifat. Yang kedua kata sifat dan berwazan af'al. Dan yang ketiga kata sifat dan ditambahkan alif dan nun. Ya.
Oke, baik, kita latihan. Tapi ini kan tamu. Latihan. Latihan, Bu. Isim gairu munsharif. Isim gairu munsharif. Ini pada izin ya, Bu ya? Bu Desi ada tamu. Oh, Bu Desi ada tamu. Bu Yuni masih di dokter. Masih di dokter. Dia ke dokter lagi sakit kulit. Oh, syafahullah. Terus siapa lagi Bu Heni izin, Bu Eli tadi ya izin. Bu Lia. Kuliah belum ada kabar. Eyang kayaknya suka lupa ya. Jam-jam istirahat, jam lupa, jam banyak aktivitas, kadang-kadang lupas. Enak, Bu Eli kurang enak badan katanya. Syafahullah. Mana ya? Bentar tadi saya udah isim gairu munsharif. Oke. Tentukan isim gairu munsharif dan jelaskan ilatnya. Ilat. Sebab, ingat ilat itu sebab, bukan huruf ilat ya. Nama pertama Zaid, itu boleh pakai tanwin nggak? Sengaja huruf akhirnya nggak saya kasih Boleh. harokat. Boleh. Boleh ya? Boleh nggak Zaid? Boleh. Boleh, Zaidun berarti dia tidak termasuk Isim gairu isim munsharif. gairu munsharif karena dia isim alam, nama orang, tapi tidak ada ilat keduanya. Tidak ada ilat keduanya ya. Kalau isim alam kan harus ada dua ilat. Ya, ada ilat keduanya. Di sini Zaid nggak ada ilat keduanya. Dia bukan mu'annas, juga bukan berwazan fi'il, juga bukan berwazan fu'al. Tidak ditambahkan alif nun, juga tidak a'jami, dan bukan tarkib masji. Sehingga kata Zaid itu boleh pakai tanwin dan tidak termasuk isim gairu munsharif. Baik, nomor 2 silakan Ibu Lia. Waduh. Subhan ini nama orang ya. Berarti isim Dia alam. Goiru Munsharif. Gairu munsharif. Karena ada Ilatnya apa ilatnya? Alif nun. Isim alam dan Isim alif alam nun. tambahkan alif nun. Ya, harus disebutkan Oh ya, dua isim ilatnya. alam ya. Isim Ya. alam dan alif nun. Kecuali kalau memang dia termasuk yang memiliki satu ilat saja. Ya. Baik. Berikutnya Ibu Nur. Lian itu Ali. Bu Nur ada Bu Nur? Ada Ustaz. Enggak, Ali. Ali itu Ali termasuk gairu. Dia bukan ghair munsharif karena boleh bisa pakai tanwin enggak? Boleh. Boleh. Aliyun, aliyan, aliyin. Dia isim alam nama orang, tapi tidak ada ilat keduanya. Oh iya. Ya, gitu. Baik. Tidak ada ilat keduanya. Betul. Berikutnya Ibu Diah. Tidak Maka, ada Ibu. ilat kedua ya. Ya. Tolha ya. Tolhah ya. Tolha. Isim alam. Isim alam juga ada ilat keduanya enggak? Nggak ada. Tolhah ada ilat keduanya enggak? Udah. Oh, dan sukun itu loh yang sukun tengah. Bukan. Ada tamar butohnya itu. Oh, Berarti ilat keduanya apa? Dia mu'annas isim alam. Mu'annas. Mu'annas ya. Ah, Iya. ilat utamanya dia isim alam karena nama orang Tolhah itu. Isim alam dan Ilat mu'annas. tambahannya dia karena mu'annas. Tolha Ya. nama cowok bukan? Ya, nama cowok, cuman kan mu'annasnya mu'annas lafzi. Oh, mu'annas lafzi. Ya, mu'annasnya mu'annas lafzi. Berarti Tolhatu nggak boleh pakai tanwin. Ya, termasuk isim gairu munsharif. Selanjutnya Bu Isti silakan. Sofia. Sophia ini dia Nama orang. Isim alam. Iya, isim alam berarti kan dia mu'annas. Mu'annas berarti termasuk
isim Isim ghairu munsharif. Maka dibacanya Sofiyatu, nggak boleh pakai tanwin. Sofia tuh. Ya, karena dia memiliki dua ilat. Ilat utamanya isim alam. Ilat keduanya karena Muannas. muannas. Oh, ada tuknya itu ya. Ya, ada tamar butonya. Tamar butohnya. Ya. Baik, berikutnya Ibu Tanti Idris. Idris itu isim alam. Ada ilat keduanya, Kak? Ada sama itu. Waalaikumsalam, tunggu dek. Ada yang datang jadi blank. Itu Arab ya? Ustaz, Ajami bukan? Bukan ya, sifat Idris ada itu Ajami, tambahannya. betul. Idris itu Ajami. Ajami. Ajami ya? Iya. Ya, kan nama Nabi. Nama Nabi selain yang Ajami. Berarti Goiru Ya. Munsari dong. isim ghairu munsharif, makanya Idrisu. Iya. Nggak boleh pakai tanwin. Isim Goiru. Ya. Ada isim alam yang bukan ajami ya? Ajami dia, Jadi Ajami. ajami. Alam dan Ajami. Ajami. Iya. Isim alam Berarti karena nama Goiru orang. Munsari. Ya, dan Ajami non Arab berarti termasuk isim ghairu munsharif karena memiliki dua ilat. Daud. Ya. Daud. Berikutnya Ibu izin dulu. Ibu Atiyah, silakan Bu Atiyah. Daud. Bu Atia kayaknya baru masuk. Dauda. Daud. Ya. Nah. Termasuk isim ghairu munsharif atau enggak? Masuk. Isim alam Daud masuk. Termasuk isim ghairu munsharif, ilatnya apa? Alif. Ajami ya? Isim alam dan Ajami, nama Nabi Daud. Ya, dia termasuk Ajami non Arab. Alam dan Ya. Ajami. Alam dan Ajami. Oke. Berikutnya Ibu Wita, Ihsan. Nama orang ya. Ihsan ini nama orang. Ihsan. Isim alam. Isim alam. Ada ilat keduanya, Kak? Ada alif nun. Nah, berarti dia termasuk isim Goiru. ghairu munsharif. Sepakat semuanya? Salah pasti. Enggak, Ustaz, karena dia bisa isana, Oh, Isana ini ya? Ihsan. Beda sifat itu. Sifat ya? Ayo. Sifat tadi ya? dia bukan termasuk itu, Ustaz. Ya. Bukan termasuk. Ayo Bu Ita, bagian Bu Ita, yo jelaskan. Kalau saya ya karena masih nyontek jadi termasuk. Termasuk. Oke, dia nama orang isim alam. Oke. Ilat keduanya apa? Itu alif nun. Coba kata Ihsan, huruf Hasanah. akarnya apa? Hasanah. Hasanah. Berarti nunnya tambahan atau bukan? Bukan. 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 Karena dia Berarti akar dia katanya. dia boleh pakai tanwin, tidak termasuk isim ghairu munsharif. Ya, karena alif nunnya bukan tambahan. Oh ya ya ya. Ya, nunnya itu huruf Bagian dari akar. kata. Ya. Ya, gitu ya. Tapi dia nama orang ya, tetap ya. Nama orang. Ya, sengaja saya tulis supaya Ingat ini. Supaya terkecoh. Supaya Supaya Ya, terjebak ya. pertama supaya terjebak, kedua supaya tahu bahwa yang disyaratkan itu alif nunnya tambahan. Nah, gitu. Supaya ngeh ke situ. Ya. Oh, Tapi iya. soalnya ini Kalau kan belum ada alif. Kalau Ini subhan, Hasanah ya. Hasanah saja. kalau subhan nama orang, huruf akarnya apa? Tabaha. Tambahan, berarti alif nunnya tambahan bukan? Tambahan. Ya. Tambahan. Ya, maka kalau subhan, kalau nama orang isim alam berarti termasuk isim ghairu munsharif karena alif nunnya tambahan. Tapi kalau ihsan, kenapa? Oh, gitu. Ihsan ini kan ada alif ini. Ya kan nunnya bukan nun tambahan, Bu. Iya, berarti walaupun Nunnya bagian Walaupun alifnya tambahan, tapi kan nunnya dia huruf nunnya akar. bagian dari katanya. Bagian akar. Ya, bagian dari kata. Tadi kan disyaratkan alif nunnya itu tambahan, Tambahan. ditambahkan alif dan nun. Ya. Jebakan Batman ya, Pak. Oke, bayudho. Nah, siapa yang belum? Udah semua ya? Belum, aduh pasti.
Udah semua ini cuman 7 orang. Baido itu apa? Baido. Baido itu Ya, putih. Putih warna. putih. Oh iya, ini warna Sifa ditambah alif. Sifat dan ditambah fiil Alif al. Hamzah nggak ada di Sifa. Ya, sifat nggak ada. Ah, Fiil Nggak ada apa? alif tambahan alif Alif hamzah. Hamzah nggak ada, adanya di. Nggak ada, adanya alif nun. Iya. Berarti yang satu ilat. Ah, jangan dilupakan yang satu ilat. oh iya iya satu Oh, iya. ilat. Semangat ada. Nah, diakhiri oleh alif taknis mamdudah. Jangan dilupakan yang satu ilat. Soalnya Ya. baru belajar yang 2 ilat. Iya. Fokusnya kedua. Dapat yang baru, yang lama jangan dilupakan, Bu. Iya, ini kita prinsipnya dapat yang baru, yang lama kita lupakan. Ya dilupakan, Iya. Ustaz. Jadi Baido itu termasuk ya? Termasuk karena satu ilat. Ilatnya Iya. apa? Satu ilat. Diakhiri Hamzah. oleh Alif alif taknis. taknis mamdudah. Oh, alif taknis mamdudah. Ya, alif ya, huruf akarnya kan bayadho. Alif dan hamzanya tambahan. Oke. Yang terakhir fata. Fatan. Tadi termasuk isim ghair munsharif atau tidak? Tidak. Masuk. Tidak bisa Tidak. Fatan. Iya, Fatan yang Iya. Dia boleh pakai tanwin karena alifnya bukan alif taknis Alif maksurah. pengganti ya. Karena alifnya ini bukan alif tambahan. Pengganti Tapi warna. alifnya itu pengganti dari huruf akar yang diubah. Muqaddarah ya. Ya, muqaddar nantinya. Pengganti dari huruf akar. Ya, alhamdulillah. Huruf akarnya nggak hafal. Fatan, fataya. Ya, makanya Apalagi yang ada ilat-ilat gitu. betul. Memang huruf dulu memang kita kadang bertanya-tanya ngapain ya belajar huruf akar gitu ya. Ternyata penting ya. Iya. Terutama kalau ilatnya udah dirubah itu. Betul, ya, memang gitu. Kalau misalnya dari wow jadi ya, Iya, betul, Bu. alif jadi ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Tinggal diulang-ulang. Jadi materi isim ghairu munsharif untuk kata-kata atau isim-isim yang termasuk isim ghairu munsharif sudah. Jadi ada yang memiliki satu ilat. Yang memiliki satu ilat itu cuma 3, ya. Ada yang harus memiliki 2 ilat, ya. Ilat utamanya bisa isim alam. Ilat utamanya bisa isim alam, bisa juga kata sifat. Tapi harus ada tambahannya. Ada ilat keduanya. Ilat keduanya untuk isim alam ada 6, untuk kata sifat ada 3. Baik, ibu-ibu, punten saya nggak bisa lama karena mau berangkat hari ini menuju ke